Emang Hario beneran buat dripper baru? Halo great people, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Great people, hari ini kita akan unboxing sebuah dripper baru yang tidak baru-baru banget, tapi sepertinya belum banyak orang punya dripper ini. Ini tidak langsung diproduksi oleh Hario Jepang, oke? Wah, sebuah produk baru dari Hario, tapi bukan Hario Jepang, tapi ada Hario Taiwan. Apakah barangnya? Ini adalah Hario Alpha. Kok Hario tiba-tiba ngeluarin produk baru, dripper pula? Jadi kalau kita perhatikan dalam beberapa tahun ke belakang, mungkin sekitar 1-2 tahun ke belakang, Hario nggak banyak sih, beberapa kali melakukan kolaborasi dengan beberapa orang dan mereka mengeluarkan dripper. Salah satunya yang paling anyar adalah Hario Flow, di mana Hario Taiwan bekerja sama dengan Eric Liao, seorang champ juga, untuk membuat dripper dan keluarlah Hario Flow. Jadi Hario Alpha ini diproduksi oleh Hario Taiwan, dan kalau teman-teman lihat desain boxnya, ini ada sebuah pattern. Jadi pattern ini namanya Fibonacci sequence. Fibonacci itu adalah sebuah struktur bilangan di mana ada penambahan angka-angka tersebut, dan kalau misalnya dia dibentuk sebagai sebuah alur atau sebuah pattern, dia akan keluar Fibonacci square. Nah, jadi sempat dulu ada temen gue yang coba membuat pola tuangan berdasarkan pola Fibonacci, tapi apakah ini berdasarkan Fibonacci kita juga nggak tahu. Nah, sekarang kita akan lihat dia cone shape di sini, kemudian dia ada concave spiral ribs yang artinya ribsnya masuk ke dalam. Kalau V60 biasa kan ribsnya keluar, nah ini masuk ke dalam, dan ribs ke dalam ini sekarang lagi ngetrend juga. Materialnya keramik, ceramik, dishwasher safe. Ya, ini bagian luarnya large single hole, dan sekarang kita akan lihat dalamnya. Thank you for purchasing this Hario product. Please be sure to read the instruction manual truly in order to use this product correctly. After reading it, store it in a safe place for future reference. Nah, kita akan keluarkan. Oh, oke. Made in Taiwan. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan dripper ini, ya, kalau kita lihat dripper ini, sekilas mirip dengan, karena warnanya mungkin hitam ya, mirip dengan dripper Tetsu yang edisi Tetsu, Hario V60 edisi Tetsu, dengan lubang yang cukup besar. Nah, ini lubangnya cukup besar juga. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan, ribsnya masuk ke dalam. Nah, kalau ini gue mau compare, gue akan compare ini dengan CT62, punyanya Jeku. Kalau mau dilihat, dripper dari Jeku juga ribsnya masuk ke dalam. Nah, mirip-mirip ya. Kalau kita mau telisik lebih jauh kemarin, ada klaim yang mengatakan kalau dripper ini sebuah plagiat dari dripper yang sudah ada, terutama dari alurnya. Nah, kalau mau diomongin, di sini kita punya UFO dripper. Kalau teman-teman lihat, apakah memang ribsnya mirip? Kalau yang gue bilang memang dari UFO, ribsnya masuk ke dalam, dan ini berada dari atas masuk ke dalam, ke bawah. Oke, dari atas sampai bawah. Nah, ini juga dari atas sampai bawah, tapi dia ada tambahan. Jadi sebenarnya, dan ini clockwise, ini counter clockwise. Jadi menurut gue, apakah klaimnya berdasar, gue tidak tahu. Tapi memang kalau dilihat sekilas memang ada yang mirip, tapi nggak mirip-mirip banget sebenarnya. Jadi gue tidak akan membahas lebih jauh, dan kita akan fokus dengan Hario dripper ini. Materialnya keramik, dan materialnya cukup berat. Ini adalah menurut gue salah satu keramik yang padat banget, sehingga kalau kita ketok kedengaran nih. Setahu gua, memang benar kalau udah ada versi terbarunya, dan versinya adalah plastik. Ada dripper plastik Hario Taiwan, dan ini adalah Alpha dripper. Harga plastiknya, bukan harga plastiknya, harga dripper plastik Alpha dripper ini 1 juta guys. Mahal banget. Ya, dripper sekarang mahal-mahal. Itulah makanya lebih gampang kita tinggal beli IKEA Uplift, Upfield, dan tinggal seduh, corong, murah, 20.000. Ya, tapi balik lagi, kalau great people punya budget, gue penasaran nih, gue pengen timbang beratnya berapa. Gue mau timbang beratnya berapa. Dan kalau kita timbang beratnya, ini berat banget soalnya. 341 guys. Ini udah kayak seberat sepatu. Kita akan coba seduh kopi pakai dripper ini, tapi kita akan compare dengan Hario V60. Apa bedanya Hario V60 yang normal dengan bahan sama-sama keramik, tapi dengan geometri yang berbeda. Dan tentunya kita akan pakai kopi dari Frugal. Dan kopi kita hari ini adalah, pada
dengan kopi adalah Kamojang Yellow Katura. Kamojang Yellow Katura ini cukup baru dan kita baru rilis ini di World of Coffee kemarin. Dan dia single varietas Yellow Katura. Sebelumnya belum pernah ada pohon Yellow Katura di Kamojang. Dan kemarin pas kita pergi, pohon ini ternyata ada dan umurnya masih sekitar 3 tahun, masih baru. Dan panennya udah cukup banyak, tapi hanya ada beberapa pohon. Dan kita dapat cukup eksklusif dari Satria Wanoja. Dan kita adalah mungkin salah satu dari sedikit orang, bahkan tidak ada yang punya varietas Yellow Katura dari Kamojang. Teman-teman pasti udah tahu lah Wanoja, Kamojang kita kerjasamanya udah cukup erat. Hario Alpha kita akan compare dengan Hario V60 pakai Kamojang Yellow Katura. Kalau boleh tahu kok itu visualnya kenapa gambar ibu-ibu ya? Nanya terus. Jadi visualnya gambar ibu-ibu di sini. Kalau teman-teman lihat di belakang itu ada kawah dari Kamojang sendiri. Dan kemudian ibu-ibu ini adalah salah satu ibu-ibu yang lagi meratakan jemuran. Jadi kalau proses natural itu jemurannya harus diratain pelan-pelan supaya kopinya ada yang kopinya rata. Kopinya kering lebih merata. Karena kalau tidak diaduk, ada bagian kopi, bagian ceri yang sedang dikeringkan itu di bagian bawah. Yang kering cuma bagian atas. Jadi dia mesti diaduk terus supaya semuanya rata keringnya. Dan Wanoja artinya perempuan. Jadi gambarnya semuanya ibu-ibu, ibu-ibu anjay. Padahal banyak emang-emang juga. Jadi ya kita akan angkat ibu-ibunya. Di sini gue udah siapkan juga Hario V60. Dan kalau great people lihat pendahulunya, ya, ini adalah versi yang paling terkenal, Hario V60. Juga mirip-mirip sebenarnya. Secara diameter Hario V60 lebih besar dan dengan bentuk ribs yang keluar. Gue penasaran kalau Hario buat Hario V60 terus dimasukin ke dalam ribsnya, apa yang terjadi? Mungkin lebih enak. Kita tidak tahu dan kita akan coba. Oke, gue akan siapkan kopinya. Oke, great people, sekarang gue udah siapkan drippernya dan kita akan coba seduh dan compare hasil seduhan dari Hario Alpha seperti apa dan kalau di compare dengan Hario V60 seperti apa. Resep kita sama aja ya. Apa tuh resepnya kok? Resepnya kopinya 13 gram, total airnya 200 gram. Kita bagi ke dalam 4 interval, 50 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram. As simple as that. Salah satu kekurangan dari material keramik ini membutuhkan panas yang cukup agar ekstraksinya jadi lebih optimal. Artinya saat great people sedang nge-rinse paper filter, great people harus tuangkan jumlah air panas yang cukup banyak agar keramiknya juga ikut panas. Kenapa? Karena heat retention dari keramik ini kurang baik, sehingga air panas yang disiram ke dalam brew bed akan diserap oleh keramik sendiri, dan kemudian ketika panas tersebut sudah equilibrium, sudah sama dengan brew bed, baru panas itu akan stabil di dalam brew bed. Artinya kalau ada pertarikan panas-panas di dalam si brew bed ini, bisa menyebabkan ekstraksi yang tidak optimal. Yang harusnya misalnya panasnya 80 derajat, kemudian dituang ke dalam, akhirnya di brew bednya hanya sekitar 70 derajat atau 65 derajat. Itu terjadi karena panasnya diserap dulu oleh keramik. Habis itu ketika kita tuang lagi, baru panasnya udah sama, baru dia bisa stabil. Efeknya akan ada ekstraksi yang bergeser sehingga rasanya jadi tidak optimal. Reminder untuk teman-teman yang nyeduh pakai keramik, harus selalu manasin drippernya dengan air yang cukup banyak supaya panasnya oke. Kita udah selesai nyeduh, kita tinggal tunggu kering. Nah, sebenarnya dripper dengan ribs yang masuk ke dalam diklaim memberikan airflow sehingga flow rate-nya jadi lebih cepat. Tapi sebenarnya itu balik lagi tergantung dengan jenis paper filter menurut gua. Ada paper filter yang memang memberikan brew time lebih lama. Jadi walaupun pakai dripper yang diklaim secepat apapun, kecuali kalau pakai grind size kasar banget ya, harusnya brew time-nya juga tetap akan sedikit lebih lama sih. Ya itu semua balik lagi tergantung paper filter dan grind size. Di 2 menit 30 detik sudah kering. Di sini 2 menit 30 detik masih belum kering. 2 menit 50 detik. Jadi secara brew time, Hario Alpha memberikan brew time yang memang lebih singkat. Kenapa? Karena ribs yang lebih besar dan ribsnya masuk ke dalam concave sehingga memberikan air flow. Jadi flow rate-nya lebih kencang. Kalau untuk Hario Alpha, Hario Alpha bright, mouthfeel-nya nggak terlalu tebal, medium, aromanya ada, aromanya mungkin medium minus. Dia di sisi lebih bright, acidity-nya lebih tinggi, sweetness lebih tone down sedikit. Ini Hario Alpha. Dibandingkan dengan Hario V60, oh,
Secara mouthfeel mirip, mouthfeel-nya medium minus. Tapi acidity dari Hario Alpha jauh lebih tinggi levelnya ketimbang Hario V60. Jadi kalau Hario V60 mungkin kalau di CVA intensitasnya kita bisa bilang kalau di sini 7 ke 8. Jadi dia lebih tinggi. Ya, benar. Ya benar. Jadi kalau acidity, brightness-nya di sini, tingkat keasamannya, itu dia ada di angkanya 7 atau 7 ke 8. Dia cukup tinggi. Nah, kalau di sini justru cenderung ada di tengah-tengah, mungkin 5 atau 6 sekitar gitu. Jadi cukup berbeda, teman-teman. Dan secara mouthfeel, dia sebenarnya mirip-mirip. Karena balik lagi, bahannya sama-sama keramik. Jadi walaupun ini keramik yang lebih tebal, ini keramik yang mungkin sedikit lebih tipis, tapi tidak ada perbedaan yang signifikan di mouthfeel. Gue menemukan flavor yang sedikit lebih kompleks di Hario Alpha. Rasanya lebih rame. Gue bisa dapat kayak mungkin sekitar 3-4 tasting notes. Kalau di Hario V60, gue dapat sekitar ya 3 tasting notes yang lebih pronoun. Ya, kompleksitas di Hario Alpha jauh lebih better. Kemudian acidity udah. Dan secara aftertaste, rasa manis dari Hario Alpha itu lebih signifikan, lebih panjang, manis. Ya, gue lebih suka Hario Alpha. Jadi, aftertaste lebih panjang, acidity-nya juga lebih bright. Secara mouthfeel mungkin mirip-mirip. Secara sweetness, Hario Alpha lebih better. Jadi, Hario Alpha ketimbang Hario V60, lebih superior Hario Alpha ketimbang Hario V60. Mungkin karena teknologinya, mungkin karena material yang baru, mungkin karena ribs yang concave. Tapi kalau di compare head to head, ini kebanting banget sih. Dan secara harga juga jauh. Ini hampir, ini 1 juta lebih harganya. Dan Hario V60 sekarang ini harganya sekitar 500 ribuan. Ya, ini dripper yang udah tua, tapi sebenarnya tidak bisa dibilang hasilnya jelek. Enggak. Hasilnya enak, tapi kalau di compare dengan Hario Alpha jauh lebih superior. Jadi, pertanyaannya, kopi enak nih gara-gara siapa? Salah siapa kopinya bisa enak? Salah siapa ya? Ini bukan salah siapa-siapa. Ini karena kopinya dari Google Coffee Roaster. Oke? Ada Kamojang Yellow Caturra, cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita. Ada Kamojang Yellow Caturra. Sekian great people pembahasan kita tentang Hario Alpha hari ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa like dan jangan lupa